Warga bersama anggota TNI AL bergotong royong membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu, 18 Januari hari ini. Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin pun turut serta dalam momen ini. Mereka tampak bersemangat untuk membongkar pagar laut tak bertuan itu. Pembongkaran pagar itu dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal. Kemudian, tali tambang itu diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Lalu, pagar bambu yang telah jebol itu dinaikkan ke atas kapal. Tarik, 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 teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu. Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakkan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mau kaya jual laut, teriak warga. Hingga saat ini, proses pembongkaran pagar laut itu masih terus dilakukan oleh anggota TNI AL bersama warga sekitar. Sebelumnya, KKP sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis, 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono, menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemagaran laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Pagar laut misterius ini pertama kali diungkap oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Itu adalah kerjaan orang yang serakah. Itu aja udah jawabannya. Jadi kalau orang serakah itu, ya dia bagaimana penguasaan fisik itu dilakukan dulu. Awalnya pagarnya pagar bambu, tapi lihat nanti sebentar lagi jadi pagar beton. Ya, supaya tidak jadi pagar beton, apa pengawasan dari kita? Itu mesti lapor pagar. Itu pemerintah. Itu pemerintah pusat harus bersikap. Walaupun bagaimana, ini adalah di pasal 33 itu air, tanah, semua itu adalah tanggung jawab negara untuk kemaslahatan masyarakat. Itu aja, penerapan pasal 33 aja, ayat 3. Keberadaan pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bekasi memicu perhatian publik. Diduga, ada pihak tertentu yang ingin memanfaatkan ruang laut untuk keuntungan pribadi. Ada orang serakah yang memanfaatkan laut seluas ini. Padahal, tanah dan air itu tanggung jawab pemerintah untuk kemaslahatan rakyat, kata Ali Alwi. Ya kan itu kan nanti kalau belum kejadian ya, kalau udah kejadian itu baru nanti kesini kan belum kejadian. Selama masih di laut ya itu rezimnya laut. Kalau selama di darat itu rezimnya tergantung hutan apa tidak hutan. Kalau hutan ya kehutanan, kalau tidak hutan ya di kita. Kalau tanya nanti akan dibuat begini buat gini, ya tanya yang membuat, jangan tanya kita. Kalau udah sampai sini, udah dibuat, baru kesini lah baru kita bertindak. Kan orang itu melakukan pendidikan, orang mau melakukan penindakan kan kalau belum ada perbuatannya kan belum boleh melakukan penindakan. Orang mau menangkap pencuri misal, orang belum mencuri, udah ditangkap bahwa kita mencegah supaya tidak ada pencurian, ya. Tapi menangkap pencuri kalau dia belum melakukan perbuatan mencuri nggak bisa kita tangkap. Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta telah mengambil sejumlah langkah mengatasi pagar laut yang berada di depan Pulau C reklamasi, Jakarta Utara. Salah satunya melakukan pengukuran dan pemantauan menggunakan moda nirawak, drone, dan mencari tahu siapa gerangan pemilik atau pemasang pagar laut tersebut. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, KPKP, Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),
telah melakukan pengukuran pagar tersebut pada Rabu, 15 Januari. Kami bersama tim Kementerian KP juga Satpol PP dan dari Kabupaten Pulau Seribu mengukur pagar laut memakai drone. Jadi memang saat sekarang ini sudah tidak ada perpanjangan atau penambahan volume dari pagar tersebut, kata Eli di Jakarta, Jumat. Eli menjelaskan dari hasil pengukuran tersebut menunjukkan panjang pagar laut kurang lebih sepanjang 500 meter. Eli pun memastikan sejauh ini terpantau, tidak ada perpanjangan pagar laut lagi. Sebagai langkah tegas, Pemprov DKI Jakarta melihat apakah pendiri pagar laut tersebut memiliki perizinan. Eli pun menyebutkan saat ini sifatnya masih menanyakan siapa pemilik pagar laut tersebut. Tentu saat sekarang ini kita tahu bahwa perizinan masih ada di Kementerian Kelautan Perikanan tentang KKPRL, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, kata Eli. Belakangan keberadaan sejumlah pagar laut tanpa izin menjadi polemik. Bahkan para nelayan pun mengeluhkan keberadaan pagar laut tersebut.